gengs, ketemu lagi dengan gua Tengku Wahyu. Kali ini gua lagi ada di rumah orang tua almarhum Arga Prasetya. Nah, saat ini didampingin oleh Bapak Pratin, Bapak Muhammad Sain. Dan saat ini juga gua telah bersama ayahanda dari Arga Prasetya. Bapak siapa Pak namanya Pak? Bapak Ahmad Subhan. Ahmad Subhan. Nah Pak, ngomong-ngomong nih Pak, saya langsung nanyain aja ya Pak ya. Iya. Bahwa banyak di luar sana masyarakat yang menyoroti Pak akan kasus kematian dari Arga Prasetya. Banyak masyarakat yang menduga-duga, bahkan menerka-nerka, bahkan kesimpang siuran ini menjadi sorotan yang sangat fenomena di Lampung Barat karena kasus ini kejadiannya sangat tragis, di mana Arga meninggal yang ternyata dibunuh oleh temannya sendiri yang itu usianya di bawah umur. Jadi ini sangat menjadi perhatian karena kasusnya itu ternyata sudah direncanakan oleh para pelaku. Dan yang mirisnya lagi, pembunuhan ini terjadi itu dengan tragis dan sangat kejam. Arga dipukul, diseret, dan dibuang ke sungai. Motif para pelaku ini sudah direncanakan dari sebelum awal kejadian. Jadi pembunuhan ini memang sudah terencana dari awal. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, pada saat penemuan mayat Arga, apa yang Bapak rasakan pertama Pak? Sakit di sini. Sakit hati gitu iya, Pak? sedih Gitu ya Pak ya. Awalnya gimana sih Pak, kok bisa Arga pada saat itu awal kejadian pamit dari rumah itu seperti apa Pak ceritanya? Boleh ceritain? Iya. Dia kan pamit mau ngambil barang ke Semarang Jaya, COD. Terus kok nggak pulang-pulang. Terus ditelusuri sampailah ke Sukamaju, di tempatnya Pak Nurudin terduh di situ. Nah dari situlah komunikasi kami putus. Dan bisa dihubungi lagi HP itu setelah jam 8:30 malam ya Pak Pratin ya. 8:30 malam. Kemudian kami dengan bersama Pak Pratin itu mencari keberadaannya di mana. Tadinya HP itu belum kami ketahui kan. Jadi kami bersama Pak Pratin mencari keberadaan kemana anak ini kan. Kami belum tahu di mana anak, posisi anak ini belum tahu kami. Kemudian kami cari, ketanya ke kawan-kawannya juga nggak tahu. Akhirnya ada yang mengasihkan informasi bahwa ada di situ motornya. Di rumah Pak Nurudin. Tempat Arga berteduh pada saat hujan iya, ya Pak ya? Betul. Pertama kali kami ke sana semua, ternyata motor itu betul ada di situ. Setelah diterusin ke tempat Pak Nurudin, motor tuh di situ terparkir. Kemudian selang beberapa menit Pak Pratin menelpon HP itu, ternyata HP-nya berada di dalam siring ya Pak Pratin ya. Berada di dalam siring, tidak jauh, sekitar 3 meter apa 3 meter dari motor, dalam posisi kering. Hidup. Dalam posisi hidup. Kalau jadi kesimpulan saya kemarin, maka dugaan saya bahwa ini ada unsur pidana, ada kejanggalan di situ. Yang pertama, motor di situ ya Pak ya, agak jauh. Kemudian HP itu ditemukan dalam kering dan dalam siring. Dia hilang itu perkiraan, kalau saya tanya dengan Pak Rohman yang sempat memang berteduh bareng, tetapi memang dia agak berlainan tempat. Begitu dia keluar, si almarhum anakku ini, dia memang sudah kemungkinan besar tidak ada sekitar 2:30. Oh, 2:30. Jadi itu kan pada siang hari ya Pak, sore siang hari. Dalam posisi hujan deras. Hujan deras. Nah, diketemukan Arga pada saat Arga sudah meninggal dunia, itu pada pukul berapa Pak? Pukul sekitar, kalau saya kan nggak ikut pencarian langsung pas pagi itu ya, tetapi kalau saya tanya di yang menemukan itu jam 6. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi jenazah Arga sudah ditemukan. Dan memang pada saat itu, pada saat malam hari, Bapak belum menemukan kabar Arga. Belum. Siapa yang pertama kali menemukan jenazah Arga tersebut Pak? Rombongan tim PMI. Oh, tim PMI? Iya, betul. Oh, awalnya mungkin keluarga mengira ini adalah korban hanyut gitu Pak, karena banjir pada saat itu hujan ya Pak ya? Iya, betul. Awalnya kan waktu pas pertama di media, itu kan beredar berita bahwa Arga meninggal karena hanyut. Ya. Dan akhirnya diketemukan oleh PMI. Ya. Mungkin pada saat penemuan itu nggak curiga gitu bahwa anak saya ini hanyut atau dibunuh, ada nggak kepikiran situ Pak?
Curiga, Jadi awalnya pas curiga. sampai ke rumah, jadi jenazah itu sampai ke rumah, bahkan malam itu saya memang tadinya tidak ada firasat bahwa itu dibunuh kan. Jadi hilang itu kami nggak tahu kalau dia mau meninggal. Jadi kami menduga bahwa dia itu dibawa kawannya atau main ke kawannya. Jadi terus dicari terus ya sampai subuh dia ditemukan di kali itu, di air Waikabul itu, dan dibawa. Saya kan di rumah ini, di rumah begitu dengar info itu kan shock, Iya. shock sampai di rumah dibawalah ke puskes untuk dilakukan visum. Sampai di rumah saya lihat badannya penuh luka. Oh, disitulah timbul kecurigaan dari Bapak. Nah, Pak, pada saat timbul kecurigaan itu, kan yang pertama Arga diketemukan sudah tidak mau pakai baju lagi kalau nggak salah. Betul. Nah, bajunya itu memang dilepas oleh para pelaku atau memang terlepas oleh aliran deras sungai air Waikabul? Ya. Tadi sebelum terungkap, memang dugaan kami memang kalau saya sih itu dilepas. Oh, dilepas oleh para pelaku. Tetapi karena hanya dugaan ya, jadi dugaan mungkin bisa hanyut, bisa bekas air atau bisa dilepas, tetapi ternyata dugaan saya betul bahwa itu dilepas. Begitu itu terungkap, ternyata memang dilepas oleh pelaku. Oh, dan baju diketemukan nggak Pak di sekitar lokasi? Jadi ditemukan. Oh, diketemukan baju. Masih menempel di badan, tetapi sudah baju itu sudah tinggal nyangkut di sini lah, leher itu nyangkut di sini. Jadi leher celana pun sudah ujungnya ini sudah di sini. Tidak ada bercak darah? Tidak ada. Hanya memar-memar saja pada saat jenazah Arga diketemukan. Bukan memar malah. Apa? Kalau di kepala ini kan bolong. Oh, bolong. Bolong, bocor. Itu jadi bocor, bahkan sampai di rumah itu sempat saya pegang, darah itu masih mengalir segar, Pak ya? masih darah. Bahkan baju saya kan kena darah juga. Nah Pak, ini kan jenazah Arga diketemukan kan pada bulan Januari tanggal 25. 26. Oh, 26 Januari pagi, ya kalau nggak salah ya. Nah, dari tanggal 26 Januari sampai tanggal sekarang itu kan mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Betul. Langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya memang di kepolisian kan motifnya kemarin masih praduga keprosok. Jadi ya ini saya juga mungkin ya betul kan. Jadi saya memang apa betul keprosok atau ada motif lain. Tetapi saya dengan kepolisian tetap antusias untuk mengungkapkan. Memang ya namanya mengungkap kasus kan nggak bisa spontan kan. Betul. Tetapi karena saya sebagai orang tua merasa kok lama gitu kan. Karena petunjuk minim, memang saya inisiatif untuk membantu polisi dari bawah gitu, dari tanpa sepengetahuan polisi. Oh, jadi Bapak tanpa sepengetahuan polisi memang juga ikut di bawah. Ikut pencarian. Jadi begitu saya dapat info saya kasihkan kepolisian. Betul. Terus saya telusur, terus sampailah saya kemarin dapat info bahwa anak saya itu kan pernah berantem di sekolah. Saya sempat datang ke sekolah, nanyakan gimana kronologi berantemnya. Ternyata ya sampailah sama temannya yang berinisial R tadi. Iya betul, berantem dan kemudian satu sudah saya Nah, mulai mendapatkan titik terang itu di mana Pak? Bahwa itu benar-benar pelaku. Bapak yakin sekali bahwa itu adalah pelakunya. Ya, jadi gini Pak. Jadi kemudian setelah pergantian Kanit, yaitu kan masih ditangani oleh Kanit Pak Baskoro, kemudian Pak Baskoro pindah ke PPA di Polres, diganti oleh Pak Pak Mahmudi. Kemudian saya berkoordinasi dengan mereka, beliau lagi, Pak saya izin bertemu, kata saya kan mau menanyakan perihal kelanjutan perkara anakku yang ditangani oleh Pak Baskoro, kata saya. Iya Pak, siap, katanya, ke kantor aja. Nah pada waktu itu saya langsung berangkat ke kantor, ke Polsek, bertemu langsung dengan beliau. Beliau menanyakan banyak dari awal, minta diceritakan kronologi dari awal dan kecurigaan Bapak yang sudah Bapak dapatkan dari awal ini apa saja, katanya. Itu mereka catat. Kemudian siang itu juga kalau pernyataan Pak Kanit, Pak Mahmudi langsung gelar perkara. Oh, gelar perkara. Gelar perkara. Besoknya itu mereka turun, terus tak henti-hentinya sampailah mereka itu semua yang terlibat, yang menjadi saksi itu di BAP semua, didatang di Polsek itu kan di BAP semua, mengkerucut ke satu titik, yang nama inisial yang saya sampaikan kemarin R tadi. Dan bersama kawan-kawannya. Ternyata mulai dari situlah mulai pengembangan. Pas hari kemarin hari Rabu ya Pak Pratiwi, hari Rabu itu mereka
meyakini 100% bahwa itu tadi mengkerucut ke situ. Makanya mereka turun dari jam setengah 9 pagi sampai hampir jam 8, jam 5 sore. Jam 5 itu belum membuahkan hasil kata mereka. Tapi mereka nggak kenal lelah, Pak. Inilah yang saya salut dengan tim kepolisian. Ya. Mereka tidak kenal lelah untuk mengungkap kasus ini. Jam 6 lebih habis sholat maghrib. Ternyata kalau kata Pak Kanit yang berada di SMP 2 ini kebuka. Ada yang keceplosan apa gimana. Mulai jam. Jadi ada rekan-rekan Arga yang mungkin keceplosan ngomong kepada pihak kepolisian bahwa inilah bukan rekan, Pak, tetapi tersangka. Tersangka. Ya, tadinya belum tersangka, tetapi karena salah satu pelaku ini yang keceplosan karena diinterogasi di 2 tempat. Yang siswa SMP 1 di SMP 1, siswa SMP 2 juga diinterogasi di sana. Yang ngebuka ternyata di SMP 2 yang pelaku mengakui. Setelah mengakui dan akhirnya mereka menjelaskan bahwa pelakunya ada 6 orang. Dan akhirnya kepolisian menangkap para pelaku dan pada malam hari pihak kepolisian kan menggelar perkara ya, betul, ke TKP. Betul. Nah, setelah titik terang diketemukan, apa yang Bapak rasakan? Lega ya, tetapi ada terselit yang namanya kesedihan yang mendalam, Pak. Jadi begitu saya melihat, tadinya kan belum tahu kronologi yang sebenarnya kan, hanya menduga-duga, hanya penasaran saja apa yang terjadi. Begitu terungkap, ini lebih sakit, Pak, lebih dalam. Begitu menyaksikan secara langsung, mengetahui secara langsung sadisnya pelaku dalam penganiayaan yang menimbulkan korban nyawa yang menghilang untuk anakku ini. Jadi itu tambah teriris, Pak. Teriris, Pak, ya? Nggak bisa dibayangkan. Setelah Bapak mengetahui bahwa Arga dibunuh secara sadis seperti itu. Betul, Pak. Bapak sangat terpukul ya, Pak, ya? Iya, betul, terpukul. Apa yang Bapak rasakan pertama kali kehilangan Arga, Pak? Gak bisa dibayangkan lagi, Pak. Kayak semua anggota badan saya ini lemas. Jadi semua gairah hidup itu hilang. Pak, ya? Jadi sampai beberapa bulan kemarin apa aktivitas itu nggak mau. Artinya semua terbengkalai, Pak. Jadi kehilangan anak ternyata sangat menyakitkan ketimbang hilang harta benda, Pak. Betul. Nah, Arga sendiri kesehariannya kalau di rumah seperti apa sih, Pak? Kalau keseharian si Arga itu sebenarnya cuman kalau pulang sekolah, kalau nggak ada kegiatan beli barang di rumah, kadang main ke tempat neneknya di Talang Jaya sama adeknya kakaknya Putri di Talang Jaya itu. Kalau nggak ya ke situ, kalau nggak dia beli barang, ngambil barang, ada pesanan ngambil. Kalau nggak di rumah. Memang Arga sebelumnya apakah dia pernah berantem, Pak? Tidak pernah. Jadi keseharian Arga memang dia anak yang baik. Betul, Pak, ya? Tidak pernah berantem. Ya, berantemnya cuma satu-satunya sama itulah. Sama si R itu. Yang R tadi. Iya, betul. Ini juga adalah otak pembunuhan tadi, Pak, ya? Betul. Yang merencanakan pembunuhan. Nah, Pak, setelah Bapak merasakan kehilangan Arga, gitu kan? Ini mungkin prosesnya lama sekali, Pak, betul, ya. Ada nggak, Pak, rasa di dalam hati Bapak yang sangat dalam, punya rasa dendam nggak Bapak kepada para pelaku? Kalau dendam sih tidak ada sih, Pak, ya, tapi harapan saya ya namanya manusiawi ya. Manusiawi ya, dendam itu terbesit muncul sendiri, tetapi ada sih, Pak, tetapi saya kembalikan lagi, namanya ini negara hukum ya, Pak, ya. Negara hukum, saya serahkan kepada pihak penegak hukum yang seadil-adilnya. Jadi kalau memang itu diadili ya seadil-adilnya, dihukum secara adil, transparan, kemudian tidak ada yang dibela. Kalau memang harus dua belah pihak, ini kan masih di bawah umur ya, Pak, peradilan anak, ya kedua belah pihak kalau memang ada pembelaan ya harus seimbang lah, sesuai dengan hukuman mereka. Kalau memang ini ada pasal perencanaan, terus penganiayaan dan pengeroyokan, ini ya artinya hukumannya kalau menurut saya walaupun anak-anak ya harus tetap diadili sepantasnya sesuai peraturan memang. Betul. Nah. Jadi saya tidak mau gara-gara ini anak-anak jadi ada keringanan yang luar biasa gitu. Akhirnya apa? Timbullah bahwa anak ini nanti merasa ada pembelaan dari mungkin karena dia masih di bawah umur, akhirnya dia bisa berbuat begitu keluar bisa
tidak jerat. Iya, Bisa. dia tidak jerat dan lebih brutal lagi nanti Iya, keluar iya, karena ada pembelaan. dari penjara tadi. Nah, Pak, Betul. setelah Bapak mengetahui bahwa Arga telah meninggal gitu kan, Arga telah tiada gitu kan. Bapak sebenarnya mengenali nggak sih Pak para pelaku ini Pak, orang tuanya atau apakah tetangga Bapak atau teman Bapak si para pelaku ini? Tidak, Tidak. tidak, Sama sekali Bapak tidak mengenali para pelaku ini. tidak, Tidak. Dan tapi masih satu daerah, satu desa. tidak. Oh, satu Satu kecamatan, kecamatan, ya. Satu kecamatan. Oke. Mungkin yang dirasakan orang tua Arga adalah memang ini sangatlah sakit ya Pak ya, sangat Luar biasa, Pak. luar biasa. Biasa. Nah, Ibu Arga nih, Iya, ini kan mungkin anak laki-lakinya nih, anak laki-laki kesayangannya iya betul. yang hilang. Apa yang Ibu Arga rasakan? Wah, bisa dibayangkan, sama lebih-lebih dari saya, Pak. Jadi setiap malam itu nangisnya itu udah nggak bisa dibayangkan lagi. Mungkin kita bisa merasakan, sedangkan saya sebagai laki-laki saja begitu shock ya. Apalagi kalau ibunya itu lebih shock lagi. Tapi Bapak yang saya lihat masih terlihat tegar ya Pak ya, masih terlihat Alhamdulillah, sabar, alhamdulillah. masih bisa tersenyum karena mungkin Bapak sudah mengikhlaskan ya Pak Iya. kebahagiaan Aga yang memang inilah memang sudah ajal. Betul, Tapi takdir. kematiannya memang sangat tragis ya Pak. Iya, Dan ini yang bisa menjadi dilema sebagai orang tua melihat anaknya meninggal secara tragis ya Pak. Betul. Tapi bagaimanapun kita negara hukum ya Pak ya, Betul, kita ya. akan memberikan semuanya kepercayaan ini kepada pihak penegak kepolisian. hukum. Iya, penegak hukum. Nah Pak, pesan-pesannya nih Pak buat orang tua atau buat masyarakat dari Bapak sendiri atau pihak kepolisian, apa sih Pak yang Bapak ingin Iya. sampaikan? Yang pertama saya mengucapkan ucapan terima kasih ya kepada kepolisian, jajaran kepolisian Polsek Sumberjaya, kemudian Polres yang memang nggak kenal lelah untuk mengungkap kasus ini. Saya memberikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada penegak hukum yang sudah, walaupun sudah lama, artinya sudah berjalan 7 bulan, dengan gigih mereka tetap terungkap. Artinya Iya. saya akui dan saya mengucapkan ya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka Iya, terima atas kasih Pak. dan harapan saya ke depan ya apa ya Pak ya, untuk penegakan hukumnya lebih Ditingkatkan lagi dan Pengawal- ditegakkan iya. seadil-adilnya. Iya. Saat ini di samping saya sudah ada Bapak Pratin Sumber Alam ya Pak, Bapak Iya. Muhammad Sain. Nah Pak, ketika Arga diketemukan meninggal dunia ya Pak, langkah apa ya Pak yang Bapak ambil dari pihak Pekon Pak pada saat itu? Awalnya kami dari pemerintah Pekon yang ikut turut serta melakukan pencarian ya, sampai dari ketemunya motor juga sampai ketemunya HP dan sampai jam 4 subuh itu ya. Iya, oh jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Nah saat itu saya juga terkendala karena ada tugas ke Bandar Lampung. Saya di rumah ini juga pamit dengan pihak keluarga. Saya melaksanakan tugas ke Bandar Lampung, tapi saya nggak nyupir. Saya terus memantau pencarian itu bersama anak-anak PMI. Jadi saya tetap mengendalikan pencarian itu. Iya, betul. Nah alhamdulillah kalau nggak salah jam 6:05 saya dapat telepon bahwa almarhum ditemukan di Sungai Waikabul. Pada saat sore hari Bapak kan ikut proses pencarian ya Pak ya. Nah katanya Bapak juga sempat menelpon ke HP-nya Arga. Wah banyak sekali, mungkin WA, telepon saya luar Itu biasa. masih nggak berdering berhenti. Pak? Kalau posisi jam 8:30 ya, kayaknya 8:30 saya sebelum menemukan, belum ada yang laporan menemukan motor. WA-nya saya WA itu ya checklist 2 masuk. aktif Jadi ya, kalau Pak? ditelepon ya berdering. Jadi pemirsa di mana Anda berada, jadi Pratin Pekon Sumber Alam terjun langsung ke lapangan pada saat proses pencarian dan menurut Bapak Pratin menelpon dan WA ya Pak ya, melalui Iya. WA bahwa HP-nya masih aktif dan situlah timbul memang kecurigaan yang memang bahwa Arga tidak dibegal ya Pak ya. Iya. Tidak ada unsur dibegal atau dirampok pada saat itu Pak. Oh tidak. Jadi ketika motor sudah ditemukan, Ya.
Nah, sudah motor dibawa pulang dulu sini ya. Iya. Dan tinggal saya dengan beberapa teman yang di atas itu 3 orang, yang lain saya suruh nyebar itu mencari sampai ke kuburan, bahkan sampai ke sungai itu mungkin sekitar 20 meter lagi lah mungkin nyampe ke lokasi itu, karena posisinya ada bambu itu personal daripada PMI mungkin merasa ada ketakutan apa Iya, segala macam, jadi sehingga nggak proses nyampe ke situ nggak nyampe karena sana. nggak diduga gitu di dari situ, sehingga apa namanya, saya saat itu tidak ada sama sekali pemikiran bahwa almarhum ini dibunuh. Apa yang pertama kali Bapak rasakan, maksudnya dipikirkan bahwa harga ini, oh kayaknya ini hanyut, ada nggak kepikiran sana Pak? Enggak, Harusnya nggak ada. enggak ada. Mungkin hanya terprosok kali kan ke jurang apa ke sungai. Karena posisi penemuan motor dengan Waikabul itu dengan Besai itu kan hampir 300 meter ya, agak jauh. Jauh ya Pak ya, jauh, sangat jauh sekali. Jadi kami waktu itu berpikir bahwa almarhum ini main bersama teman-teman. Setelah mungkin kemalaman dia nggak berani pulang karena takut sama orang tuanya, sehingga saya WA terus. Nah, kamu di mana, Arga? Kalau memang takut pulang, ya saya mau nemui sama saya biar saya yang nganter kamu pulang. Nah, seperti itu. Jadi WA itu berulang-ulang. Jadi peran aparatur PEKON, peran Bapak Pratin juga sangat berpengaruh pada saat pencarian Pak ya, proses Iya, pencarian. kami memang seperti itu. Jadi kalau udah mendapat laporan, Bapak langsung turun tangan langsung. kami langsung turun, ya sampai ke Tenong juga, sampai ke Simpang Mutralam. Bahkan kami dapat informasi motor ditemukan itu kan kami perjalanan mau ke puncak rest area sana. Iya, iya. Tadinya mau keliling lewat Tebu juga. Nah, jenazah Arga ditemukan pada tanggal 26 Januari Pak ya, Iya. sampai bulan ini, berarti kan sudah 7 bulan. Nah, di saat para pencarian apakah Bapak masih mengontrol gitu kan, mencari informasi juga gitu Pak dari pihak PEKON? Oh iya, jadi saya mendapat laporan sekecil apapun dilaporkan oleh perawat PEKON saya. Oh ya. Hasil daripada pemeriksaan daripada mayat almarhum ini di puskesmas. Iya, Itu karena perawat saya yang ikut langsung menangani. Jadi sekecil apapun goresan, luka dan lain sebagainya dilaporkan dan dikirim ke saya. Jadi peran aparatur PEKON di sumber alam ini di Kecamatan Air Hitam sangat berpengaruh juga untuk proses pencarian Arga pada saat itu. Nah Pak, sekarang kan jenazah Arga sudah diketemukan Pak ya, dan memang ini sangat tragis ya Pak ya, terutama apalagi pelakunya adalah anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan ini dengan kejam, bahkan terencana Pak. Apa nih Pak harapan Bapak mungkin kan kepada masyarakat atau tenaga pendidik mungkin untuk tidak ada lagi kasus seperti ini Pak? Harapan Bapak seperti apa Pak? Yang udah pasti karena saya ikut turun langsung ya. Ya alhamdulillah saya sama bapaknya almarhum ini saat di Waikabul, mungkin apa bahasa kepolisian itu reka ulang apa Ya, reka ulang, gimana, ya, betul. ya saya juga hadir sama bapaknya sama pemangkunya juga. Tapi memang udah berjanji sama bapaknya bahwa tidak ada emosi-emosian, tidak ada apa namanya tindakan lain sebagainya. Bapak Bahkan menasihati juga, Pak, ya, ya pada sudah salaman kami kok udah bersumpah seperti itu ya, harus Tidak ada harus jadi mengikhlaskan Pak ya, harus gimana pun juga hukum lah yang berlaku, bukan bertindak. tindakan dendam atau kekerasan yang harus kita lakukan. Ya, betul. Kami mengikuti semua proses itu dari Waikabul itu sampai ke Pos Pajar Bulan sampai ke Polsek Sumberjaya. Jadi kami menyaksikan langsung kelima yang diduga melakukan itu, berkomunikasi juga. Ya harapan saya tidak bisa terlalu menyalahkan dunia pendidikan ya. Iya, betul. Dan juga termasuk kedua orang tuanya, karena ini udah pasti karena pergaulan di luar. Pergaulan ya Pak ya. Iya, kemungkinan mereka ini kan udah ada grup sendiri dan mereka ini geng punya bahasanya ya. kelompok atau Iya, geng betul. atau apa ya. Jadi
selama 6,5 bulan, ya artinya orang tua pun tidak tahu, Ya, orang tidak tua pun tidak curiga. bahwa anaknya Bahkan adalah mereka ini kan tidak ada komunikasi sama orang tua, bahkan mereka istilahnya tenang-tenang saja. betul. Jadi saya tanya, setelah kamu orang terjadi itu, ngelihat polisi takut enggak? Enggak. Jadi memang apa ya, Jiwa yang lebih harus ditingkatkan lagi adalah pengawasan orang tua terhadap dunia Anak-anaknya. pergaulan anak-anak. betul. Yang kedua, kalau dari sekolahan artinya tanggung jawab orang tua diserahkan kepada pihak sekolahan. Betul. Ya artinya bicara kita pihak sekolahan manapun juga, itu pengawasan terhadap HP anak-anak juga, kalau bisa sekolah jangan bawa HP lah ya. Iya, betul. Karena melalui HP inilah sesama anak di sekolah ini kan bisa berkomunikasi, bisa apa ya, merencanakan sesuatu. Bisa melakukan hal yang Nah, tidak sudah diinginkan. itu kalau memang sudah ada bintik-bintik yang tidak sesuai yang berlaku di sekolah tersebut, ya agar secepat mungkin diambil tindakan. Karena jangan sampai dunia pendidikan ini oleh karena 1-2 orang oknum daripada anak didik lalu semuanya kena seolah Imbasnya. salah semua, Salah kan semua, begitu. Saya betul. yakin nggak harus seperti itu. Bahkan Pak Bupati udah sangat menyesalkan Menyesalkan kejadian ya, ini, kejadian termasuk ini, Pak, Kepala Kadis Pendidikan Lampung Barat juga. Ya tapi apa daya, karena memang kasus ini sangat diam dan sangat rapat, dan awalnya memang tidak ada tanda-tanda yang harus kita. Tidak ada kecurigaan pada Tidak ada saat itu, kecurigaan ya. sama sekali. Sama sekali tidak ada kecurigaan dan seperti memang tidak terjadi apa-apa ya, Pak ya. Iya, tapi kalau saya sebenarnya tidak mau menambahi beban pikiran daripada kedua orang tua korban. Iya, betul. Dari foto-foto hasil di Olah TKP, puskesmas itu banyak hal-hal yang mungkin janggal. saya anggap janggal. Mungkin dari sinilah pula awal daripada pihak Reskrim Polsek Sumber Jaya, Pak Mahmudi, Pak Haji Sarip, Pak Eko dan lain-lain mengembangkan permasalahan itu. Barulah terungkap masalah ini ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi cerita sebenarnya, gengs, kejadian pembunuhan Arga tadi sudah disampaikan oleh kedua orang tua dan oleh Bapak Pratin Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam. Jadi memang Arga ini anaknya baik ya, Pak ya. Baik. Kalau untuk di mata masyarakat seperti apa, Pak Arga? Anak ini sebenarnya tertutup. Dia ini ya, Pak? banyak di rumah dan apa ya, tidak banyak ikut kegiatan di pekon. Kon. Jadi dia taunya cuman ikut bantu orang tuanya ke kebun, sekolah, dan main di rumah. Dan dia ini ada bahasa apa ya, COD-an ya. Ya, COD-an, Cuman segitu saja. Termasuk bapaknya ini kan cuman di rumah, ke kebun, ngajar, ya cuman begitu saja. Iya, iya. Jadi nggak ada sama sekali cacat di mata masyarakat Sumber Alam. Tidak Anak ada, itu Pak, ya? anak baik. Tidak ada pernah terjadi keributan berantem gitu, Pak Arga, tidak ada, Pak ya. Tidak ada. Jadi Arga sendiri di mata pemerintahan Pekon Sumber Alam itu memang anaknya baik-baik, dan apalagi di mata orang tua, Pak ya, tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Maksudnya dalam artian kenakalan remaja gitu ya, kayak berantem, kayak mabok atau mungkin pergaulan bebas ya, Pak ya. Dan bahkan menurut Bapak Supan juga keluar rumah saja mungkin dibatasi, Pak ya. Betul. Dan memang tidak terjadi tanda-tanda bahwa memang Arga menjadi korban. Dan memang perlu kita ketahui juga, betul apa kata Bapak Pratin tadi, memang dunia pendidikan tidak bisa disalahkan juga ya, Pak ya. Iya. Apalagi kedua orang tua, karena memang ini pengaruh pergaulan bebas yang memang tidak dikontrol oleh kedua orang tua dan apa ya, lepas dari pengawasan orang tua. Ya kemungkinan mereka kalau di rumah baik, Betul. bisa saja di sekolah mereka baik, tapi pergaulan di luar yang tidak terkontrol karena media sosial atau oleh karena lain sebagainya kan bisa mempengaruhi. Ya, betul. Dan Pak Wahyu, saya sangat mengapresiasi sekali ya kinerja daripada pihak Reskrim dan TK 308 Polres Lampung Barat Iya. yang berjibaku, artinya ada keinginan keras untuk mengungkap Mengungkap kasus kasus ini, ini Pak. sehingga Betul. terungkap dengan baik. Dan saya juga
sangat hormat dan apresiasi setinggi-tingginya juga sama Pak Subhan selaku orang tua korban ya. Iya betul. Selama 6 bulan ini beliau tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah berhenti istilahnya berusaha baik ke Polres, baik ke Polsek, bolak-balik mengumpulkan apa yang menjadi petunjuk ke dia, bahkan istilahnya siapa-siapa yang menurut dia dicurigai atau ada luar biasa. Jadi ya saya sangat terima kasih Tuhan memberi petunjuk istilahnya untuk masalah ini. Tapi yang pasti saya atas nama pemerintah Kota Sumber Alam beserta ibu bapak dan keluarganya tidak ada ya bahasa unsur kami dendam, kami apa namanya yang berlebihan. Kami sudah menerima bahwa inilah dalam kekuasaan dari Allah SWT. Kemarin apa ya, saya juga sempat terharu ya. Alhamdulillah Bapak almarhum sudah menyalami kelima orang yang diduga melakukan itu. Oh, sudah menyalami Pak? Iya, kemarin di Polsek. Dan titipan beliau kepada pelaku, ya maafkan Arga kalau ada kesalahannya, ya doakan juga almarhum semoga husnul khotimah. Kan suatu orang tua yang sangat luar biasa. Jadi gengs, perlu diketahui bahwa orang tua Arga sempat mendatangi para pelaku ya Pak ya? Iya, saya bawa. Oh bawa dan sempat menyalami para pelaku dan memang beliau berpesan bahwa doakan Arga. Iya, maafkan doa salahnya kalau memang dia yang salah. Justru sangat luar biasa sekali Pak. Apa kesabaran dan kebesaran hati Bapak Subhan untuk memaafkan ya Pak para pelaku yang memang sudah melakukan hal yang memang pembunuhan berencana ini. Tapi itu semua Pak kita menjadikan pelajaran terutama kepada masyarakat, kepada orang tua, dunia pendidikan dan semua instansi terkait agar bisa memperhatikan dan mendidik anak-anak kita serta mengawasi pergaulan anak-anak kita agar tidak terjadi hal seperti ini. Oke, saya terima kasih banyak Bapak Ahmad Subhan dan Bapak Pelatihan Sumber Alam Bapak Muhammad Sahin atas waktunya. Mudah-mudahan dari acara ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat agar bisa mendidik anak sejak dini agar tidak menimbulkan hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti masuk dunia kriminal apalagi sampai masuk penjara. Oke, sampai sekian di acara saya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.